Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Innofamas tahun 2026, perkenalkan nama saya Muhammad Rishad Rafaldi dari SMP Negeri 2 Sukoharjo. Sebelum saya mempresentasikan karya kami pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Boleh nggih? Jalan-jalan ke Gunung Bromo, singgah sebentar di atas bukit. Hormat dari 2 Sukoharjo, membawa inovasi menuju Pasuruan bangkit. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul inovasi kami yang berjudul Otomatisasi Pendidikan Masa Depan, mengungkap kehebatan Garda sebagai generator rencana pembelajaran mendalam berbasis kecerdasan artifisial. Next, Mas Usman. Untuk latar belakang sendiri, didasari di lapangan, tingkat pengumpulan administrasi guru, terutama di rencana pembelajaran, diketahui hanya 7% dari seluruh guru yang mengumpulkan. Padahal total guru jumlahnya 28. Jadi kalau 7% dihitung dari angka, hanya 2 guru yang mengumpulkan rencana pembelajaran. Ini mengakibatkan, bisa dilihat, pada rapor pendidikan di tahun 2025, khususnya di kualitas pembelajaran, nilainya turun dari tahun sebelumnya. Padahal sudah jelas dirumuskan di Permendikbud nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses. Pada pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa guru wajib membuat rencana pembelajaran secara ideal, efektif, dan efisien. Bisa next, Mas. Visinya jelas. Yang pertama, mengembalikan waktu guru. Yang kedua, keadilan belajar untuk semua peserta didik. Jadi guru bisa membuat rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, merangkul semua generasi, terutama generasi X, untuk menghapus fobia teknologi atau biasa disebut gaptek. Next, Mas. Untuk konsepnya sendiri, ketika Bapak Ibu guru bisa login di aplikasi Garda, jadi Bapak Ibu guru nanti setelah mendaftar akan mempunyai 1 akun untuk 1 guru. Setelah itu login akan melengkapi data peserta didik, melengkapi data identifikasi awal siswa. Nantinya AI akan menggenerate rencana pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan prinsip kurikulum nasional. Setelah AI sudah menggenerate rencana pembelajaran akan otomatis tersimpan di repositori atau sudah ada fiturnya di dokumen tersimpan di websitenya. Next. Untuk timeline inovasi sendiri, kami mengembangkan karya ini mulai bulan Oktober 2024 sampai hingga saat ini di bulan Mei 2026 masih terus mengevaluasi dan memperbaiki. Next. Untuk hasil dan dampak nyata inovasi jelas waktu yang kembali ke tangan guru, sehingga marwah guru kembali menjadi pendidik bukan pengetik. Begitu. Sehingga efeknya pembelajaran yang adil untuk tiap anak bisa dimulai. Karena fokus guru 100% kembali ke peserta didik, bukan ke administrasi, terutama di rencana pembelajarannya. Next. Untuk keunggulan atau kebaruan inovasinya, kita menggunakan kecerdasan artifisial yang selalu belajar. Maksudnya apa? Kita menggunakan konsep machine learning, di mana semakin data yang disajikan semakin banyak, maka akan semakin pintar tersebut AI menggenerate rencana pembelajarannya. Terus juga ada fitur gamifikasi. Ketika AI menggenerate, itu kan masih butuh waktu sampai 1-5 menit. Nah, itu akan ada fitur mini game yang mengurangi rasa bosan para guru ketika menggenerate. Terus kemudian ada berangkas digital pribadi, ada fitur dokumen tersimpan. Ketika guru sudah menggenerate rencana pembelajaran, akan disimpan di akun guru masing-masing, jadi tidak hilang. Next, Mas. Untuk kendala dan solusinya jelas. Untuk tantangan lapangan, pertama pasti mengalami penolakan, terutama di guru-guru senior atau generasi X. Terus kemudian pada awal-awal masih banyak mengisi data, jadi lebih banyak mengetik. Terus solusinya bagaimana? Dengan diadakan tutor sebaya dengan gombal internal. Terus kemudian mendesain UI-nya dengan lebih banyak mengklik daripada mengetik. Next, Mas. Untuk keberlanjutan dan pengembangan inovasinya, yang pertama dukungan internal dan eksternal. Untuk internal, kita didukung oleh kepala sekolah dan dana BOS
Sementara untuk dukungan eksternal, kita mencari sponsor dari pihak luar. Sampai sekarang masih mencari untuk keberlangsungannya. Terus kemudian untuk kedua, sinergi dan pengembangan bersama pihak akademisi. Alhamdulillah, kami kemarin bulan lalu menandatangani MOU dengan UIN Madura di Pamekasan, tepatnya di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nanti ada dokumentasinya. Terus yang ketiga, mereplikasi secara luas tidak hanya di Sukoharjo atau Pasuruan, kalau bisa di Jawa Timur maupun di satu Indonesia bisa menerapkan Garda ini. Bisa next mas. Berikut adalah dokumentasinya dari sekolah. Terus yang sebelah sini dari kecamatan, saya bersosialisasi ke PGRI. Ini penandatanganan MOU. Terus kemudian ini di forum MGMP Pasuruan. Next mas. Nah, ini adalah penandatanganan MOU dengan dosen sekaligus kepala laboratorium Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di UIN Madura. Next mas. Ini ketika saya mendapat banyak ilmu di pelatihan KKA, banyak dapat masukan dari pengembang kurikulum di Probolinggo, terus terkait codingannya dari Mas Panji selaku tentor saya. Bisa di-setel videonya. Teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Di SMP Negeri 2 Sukoharjo, para guru menghadapi tantangan dalam menyusun rencana pembelajaran yang mendalam dan inovatif. Mari kita mulai dengan membuka browser dan mengakses situs webnya. Untuk pengguna baru, silahkan klik tombol daftar akun baru. Isi data diri Anda dengan lengkap mulai dari nama, NIP, asal sekolah hingga nomor WhatsApp dan password. Pastikan data sudah benar, lalu klik daftar sekarang. Setelah berhasil mendaftar, langkah penting selanjutnya adalah meminta persetujuan. Masukkan nama dan asal sekolah, lalu klik kirim via WhatsApp. Pesan otomatis akan dikirim ke admin untuk proses validasi akun Anda. Begitu status akun berubah menjadi approve atau disetujui, Anda sudah bisa login. Selamat datang di ruang kerja Anda. Anda bisa melengkapi profil pengguna, menambahkan mata pelajaran yang Anda ampu, lalu klik simpan identitas. Di sebelah kiri terdapat berbagai menu navigasi. Anda bisa mengecek riwayat aktivitas, melihat dokumen tersimpan, mengunggah kop surat, hingga mengirimkan kritik dan saran langsung kepada admin. Saya juga memusatkan bantuan jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut. Di sini, Anda hanya perlu mengisi form identitas hingga mengidentifikasi karakteristik dan minat awal siswa. Anda juga bisa memilih model pembelajaran yang diinginkan. Terakhir, ketikkan materi pokok yang akan diajarkan. Lalu, klik lihat, hanya dalam hitungan detik langsung merumuskan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan kriteria ketercapaian secara otomatis. Sambil menunggu AI bekerja merangkai modul utuh Anda, yuk mainkan mini rasa kotak sejenak di layar. Dan rencana pembelajaran mendalam Anda sudah jadi. Anda bisa langsung mengeditnya di aplikasi atau mengunduhnya dalam format PDF maupun Microsoft Word untuk dicetak. Semua rencana pembelajaran mendalam yang Anda buat juga akan otomatis tersimpan. Garda Spendus benar-benar menghemat waktu dan tenaga. Selamat mencoba, mari tingkatkan kualitas pembelajaran bersama 800 akun pengguna Garda Spendus lainnya. Bisa kita lihat grafik perbandingan pengumpulan administrasi di SMP Negeri 2 Sukoharjo terkait rencana pembelajaran mendalam sebelum diterapkan Garda Spendus. Kita lihat bahwa hanya 2 sampai 3% saja yang membutuhkan beban administratif. Sesudah diterapkan Garda Spendus, kita bisa lihat peningkatannya yakni sebesar 28 atau 100% guru telah mengumpulkan beban administratifnya. Peningkatan kapasitas yakni sebesar 89,3% atau status pencapaian sukses yakni 100% guru mengumpulkan beban administratif atau rencana pembelajaran mendalam setelah diterapkan Garda Spendus. Teknologi bukan partner yang dapat memperkuat peran mereka. Keberhasilan Garda Spendus membuktikan bahwa integrasi teknologi tidak hanya menguntungkan guru, tetapi
yang terpenting, memberikan manfaat besar bagi siswa. Namun, perjalanan ini tidak berhenti di sini. Harapannya, Gardas Pendus dapat diterapkan di sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Karena tadi diawali dengan pantun, maka diakhiri dengan pantun, Bapak Ibu. Dikumur, dikunyah, terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak ya, Iya, ada Bu. tanya jawab, mungkin dari panjenengan. Ngapunten mengintervensi, di situ sudah saya lampirkan hasil dari rencana pembelajaran mendalam Oke, berupa oke. RPM. Bisa dilihat juga Bapak Ya. Ibu Curi apabila berkenan. Terkait kemudahan aplikasi yang menjanjikan kemudahan para guru untuk membuat rencana pembelajaran itu Oke. mungkin bukan yang terbaru ya, Pak ya. Artinya ini kan kalau saya lihat tadi hanya spesifikasi pada bagaimana memudahkan para guru untuk membuat RPM. Betul, Atau ada yang lain? Berarti yang memanfaatkan ini hanya para guru. para guru, Ya, tidak ada siswa. tidak ada siswa. Spesifikasinya di RPM saja. Di RPM saja. Oke. Jadi apakah Anda meyakini bahwa ini hanya menjadi satu-satunya atau bisa menjelaskan kebaruan apa yang sampai janjikan kepada mereka yang memanfaatkan aplikasi cara menghasilkan RPM dengan ganda? Yang pertama. Yang kedua, ketika ini sampai luncurkan, ini tahun berapa diluncurkan? Mulai tahun 2025 Ibu, Ya, bulan sekitar di bulan Juli. Soalnya maraknya guru-guru Ya. libur membuat rencana pembelajaran. ya, apakah tersampaikan data berapa banyak guru yang sudah memanfaatkan aplikasi ini? Apakah masih cukup di internal SMP 2? Kalau saya lihat sih tadi ada sih ya review dari beberapa sekolah, tapi saya belum meyakini apakah mereka juga memanfaatkan ini, apakah ini asli atau coba sama komentar biar ini kesannya terverifikasi. Saya juga Siap. tidak tahu. Saya kan berhasil. Oke. Nah, karena bisa jadi guru-guru itu justru lebih punya aplikasi lain atau cara lain untuk memudahkan mereka, karena ini kan basicnya kan AI ya, artificial Betul. intelligence ya. Jadi kan biasanya tanpa harus masuk, tanpa apa itu sekarang sudah gampang sekali. Tinggal kita memberikan petunjuk pakai note aja, voice apa namanya itu? Ya, Preskom tolong buatkan saya rencana pembelajaran ini dengan ini seret langsung ditampilkan tanpa harus membuka aplikasi. Oke. Ya, mungkin itu yang disampaikan. AI, Langsung ya. Saya dulu ya Pak ya. Inovasi ini memudahkan. Betul Ibu. Nah, dalam membuat inovasi ini, apakah ini nanti bermanfaat bagi mereka? Karena kan ini hampir gampangnya ngomong tok, ketik, wis langsung jadi dan sebagainya. Betul. Apakah sesuai dengan kondisi psikologi murid yang membutuhkan ilmu dari, kan mesti sebelum ngajar buat RPM dulu ya Pak Betul. ya? Seperti itu. Kemudian kalau saya melihat belum ada inovasi, mungkin Pak Jenderal bisa menjelaskan, mohon maaf. Karena kalau AI kan semuanya sudah bisa terjawab gitu loh Pak, Siap. melalui AI. Kemudian yang kedua, verifikasi sudah, kemudian dari inovasi panjenengan ini pengembangannya seperti apa? Oke. Apakah dengan ini efektif efisien bagi muridnya? Kalau bagi guru memang efektif efisien Pak, usah kerja balik mari. Tapi bagi murid, apakah Betul. ini sampai ilmu yang dirancang dulu melalui AI? Oke. Ini kan website yang terintegrasi dengan AI sih. Betul. Kan antara pengguna ini sama langsung kayak Gemini, ChatGPT. Kalau yang Pro itu kan lebih bagus-bagus hasilnya, Iya. lihat kan gitu. Nah, apa perbedaannya seperti apakah pernah diuji coba, bagaimana hasilnya, terus ketepatan dari materinya itu seberapa dari hasil yang Pro dengan yang biasa, nah dengan yang ini itu seperti apa? Nah, terus kecepatan dari pengguna ini saya rasa memang
cukup bagus ya, karena ada historinya, ada histori tadi bisa menyimpan, artinya guru bisa melihat dari histori-histori. Cuman biasanya kalau AI itu biasanya kalau yang gratisan itu biasanya semakin banyak digunakan itu biasanya limit. ya bisa Makanya limit, biasanya jadi tidak pinter. Beda sama yang pro. Kalau yang pro digunakan semakin banyak itu semakin pinter, tapi kalau yang gratisan itu biasanya tidak semakin pinter. Nah gitu. Apa perbedaannya seperti itu? Itu aja sih. Nanti mungkin berkembang dari bacanya lagi. Bisa dijawab, izin dijawab. Atau Bunda mau tanya juga? Oh, oke, permisi izin menjawab dari Ibu Juri 2 terlebih dahulu. Kalau saya simpulkan tadi pertanyaan yang pertama terkait pembaruan, apa bedanya dengan RPP generator yang lainnya? Oke, pertama saya jelaskan untuk rencana pembelajaran mendalam saya ini hasilnya ini sudah melalui verifikasi dari berbagai pihak Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekali 2 kali saya merevisi, tapi mulai tahun 2025 awal sebenarnya ini sudah dikembangkan, maksudnya kan tadi 2024 menganalisis masalahnya. Di 2025 itu sudah saya kembangkan. Pertama yang merevisi adalah dari Pak Eko. Nah, Pak Eko itu siapa? Fasilitator saya ketika KKA, Coding dan Kecerdasan Artifisial, Bapak Ibu. Beliau juga merangkap sebagai pengembang kurikulum di Probolinggo. Nah, Pak Eko Haryono namanya. Ketika saya sodorkan aplikasi ini dan juga hasilnya, rencana pembelajaran mendalamnya, banyak revisi dari beliau. Itu yang pertama. Kemudian saya sempurnakan lagi. Terus yang kedua, yang merevisi adalah atau mengevaluasi adalah Pak Edi, Pak Bagong Sarwo Edi, Komite Pengawas Pasuruan dari tingkat SMP. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah dosen Fakultas Keguruan Ilmu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di UIN Madura. Dan ini dokumennya sudah ada semua Bapak Ibu, monggo bisa dilihat di Innovamas juga ada pembaruannya itu. Jadi rencana pembelajaran yang dihasilkan itu sesuai dengan kaedah-kaedah format dari rencana pembelajaran mendalam yang ada di kurikulum nasional. Terus kemudian sekaligus menjawab apakah AI-nya pro dan lain-lain. Alhamdulillah punya saya Google AI-nya pro Bapak. Jadi sudah saya kembangkan. Jadi walaupun memang berbiaya sedikit, kemudian saya sebarkan, diseminasikan ke teman-teman. Sampai saat ini masih secara gratis, walaupun saya berbayar untuk mengembangkannya, Bapak. Terus kemudian apakah sama ketika kita ngetik di ChatGPT, di Gemini dan lain-lain, apakah sama? Saya bisa menjawab tegas, beda hasilnya, pasti beda. Apa bedanya? Pertama, Gemini atau AI-nya itu, ngapunten saya membuatnya pakai AI Studio, Bapak. AI Studio bukan pakai Gemini. Awalnya memang mengembangkannya pakai Gemini saya untuk nge-prompting dan mengkodingnya. Semakin kesini saya mengembangkan pakai Google AI Studio juga, dan juga dengan bantuan cloud juga, tentunya yang pro juga Bapak, bukan yang gratisan. Di identifikasinya bisa ditampilkan Pak Usman video di menit. Nah itu ini. Nah jadi kita tidak menghilangkan esensi pedagogik guru. Karena di 5 ini saya menitik beratkan di sini Bapak Ibu. Di identifikasi awal siswa, di karakteristik siswa. Jadi saya di sini ngepromnya, siswa cenderung pasif, 2 siswa berkebutuhan khusus, ada yang belum lancar membaca atau menghitung. Nah, nanti AI-nya akan memprom atau menghasilkan, menyesuaikan siswa yang berkebutuhan khusus, yang belum lancar membaca dan menghitung. Jadi di situ disesuaikan dengan kondisi kelas. Nah, selama ini rencana pembelajaran yang dibuat Bapak sama Ibu guru rata-rata satu untuk semua, pasti itu. Seumpama saya membuat
rencana pembelajaran kelas 7. Pasti saya pakai di 7A, 7B, 7C, 7D dan sebagainya. Belum. Ya. Sudah Mas, makasih. Cuman ini sudah direplikasikan sama yang lain. Alhamdulillah sudah kita mereplikasikan di SMA Negeri 1 Ngoro, sampun Ibu, di SMP 3 Baureno, di SMP 1 Sukorejo, sampun Ibu, di SMK Industri Ngoro juga sampun Ibu. Pengembangan ke depan? Pengembangan kedepannya, nah nanti akan saya kembangkan. Jadi ketika masuk, ini kan hanya di materi pokok. Saya mau kedepannya akan ada tampilan guru menganalisis CP, jadi dari atas. Kalau ini kita fokus di materi pokok Kalau saja. di internal sekolah sendiri memakai semua ini? Alhamdulillah sudah Ibu 100% kalau di internal sekolah. Oke, makasih. Oke, makasih untuk inovasi dari SMP 2 Sukorejo. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dan Guru.